Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah proses stokastik dan yang kami kasihi teman-teman kelas sekalian. Di kesempatan ini, kami kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan materi Birth and Death Process dengan anggota kelompok kami sebanyak 4 orang yang mana masing-masing sudah memiliki bagian untuk dijelaskan. Bagian yang pertama mengenai rantai Markov waktu kontinu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Adince Gabriel Baren. Bagian yang kedua mengenai proses kelahiran dan kematian akan dijelaskan oleh saudari Eka Okta Nurhasana. Untuk bagian yang ketiga mengenai fungsi peluang transisi akan dijelaskan oleh saudari Hairunisa. Untuk bagian yang terakhir yaitu studi kasus dan latihan akan disampaikan oleh saudari Halida Hafsari. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu rantai Markov waktu kontinu. Ketika kita diberikan suatu proses stokastik waktu kontinu, yaitu XT di mana T lebih besar sama dengan 0 atau T bernilai positif, maka proses ini dapat dikatakan sebagai suatu rantai Markov waktu kontinu apabila untuk semua ST bernilai positif atau semua ST lebih besar sama dengan 0 sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Peluang dari XT plus S sama dengan J di mana XS sama dengan I dan XU sama dengan XU kecil di mana U dimulai dari 0 sampai dengan S. Sehingga peluang dari XT plus S sama dengan J di mana XS sama dengan I. Rantai Markov waktu kontinu dapat dikatakan juga sebagai suatu proses stokastik yang memiliki sifat Markovian. Sifat Markovian merupakan distribusi bersyarat dari keadaan di waktu mendatang, kemudian diberikan keadaan pada waktu saat ini, dan semua keadaan pada waktu lampau, di mana peluang dari keadaan di waktu mendatang hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak bergantung pada keadaan waktu lampau. Rantai Markov waktu kontinu disebut suatu proses stokastik yang merupakan suatu proses Markovian apabila untuk setiap transisi ke keadaan I atau setiap perpindahan dari keadaan I ke keadaan yang lain memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lamanya proses waktu berada di keadaan ke I sebelum melakukan transisi ke keadaan lain atau jumlah waktu yang dihabiskan dalam keadaan I sebelum melakukan transisi ke keadaan yang berbeda adalah berdistribusi eksponensial dengan min 1 per VI. Dan yang kedua, ketika proses meninggalkan keadaan I selanjutnya memasuki keadaan J atau proses perpindahan dari keadaan I ke keadaan J dengan peluang IJ di mana peluang II sama dengan 0 dan sigma J peluang IJ sama dengan 1 untuk semua I. Dengan kata lain, rantai Markov waktu kontinu adalah proses stokastik yang bergerak dari keadaan ke keadaan yang sesuai dengan rantai Markov waktu diskrit atau sama dengan rantai Markov waktu diskrit. Tetapi pada rantai Markov waktu kontinu ini, waktu yang dihabiskan di setiap keadaan sebelum melanjutkan ke keadaan berikutnya didistribusikan secara eksponensial. Selain itu, jumlah waktu proses yang dihabiskan pada keadaan I dan keadaan berikutnya yang dikunjungi harus bervariabel acak bebas. Jadi harus berbentuk variabel acak bebas. Jika keadaan berikutnya yang dikunjungi bergantung pada TI, maka informasi tentang berapa lama prosesnya sudah di dalam keadaan I akan berkaitan dengan prediksi keadaan berikutnya. Dan hal ini bertentangan dengan asumsi Markov. Kenalkan, nama saya Eka Okta Nurhasana dengan NIM G1017017. Saya akan menyampaikan materi tentang proses kelahiran dan kematian atau disebut dengan birth and death process. Nah, pada umumnya birth and process atau proses kelahiran dan kematian ini dipengaruhi oleh dua asumsi dasar yaitu kedatangan dan kepergian. Di sini saya ilustrasikan dalam bentuk diagram di mana di sini dilambangkan lambda. Lambda ini dilambangkan sebagai
rata-rata dari kedatangan atau kelahiran. Mu ini dilambangkan sebagai rata-rata dari kepergian atau kematian. Nah, terdapatlah jumlah pelanggan pada waktu T, di mana dilambangkan NT. Dari ini dipengaruhi oleh kedua ini dipengaruhi oleh kedatangan dan kepergian. Nah, di mana di sini ada 3 asumsi. Yang pertama, jika NT sama dengan N, maka waktu kelahiran dengan kelahiran berikutnya mempunyai distribusi probabilitas eksponensial dengan parameter lambda N, di mana N ini dari N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, jika NT sama dengan N, maka waktu kematian dengan kematian berikutnya mempunyai distribusi probabilitas eksponensial dengan parameter mu n dengan n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Asumsi ketiga, pada suatu waktu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 kelahiran atau 1 kematian saja, di mana di sini jika n berpindah maka n plus 1 ini menunjukkan kelahiran, atau n akan berpindah n min 1 ini akan menunjukkan waktu kematian. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan dengan berbentuk diagram. Di sini misalnya dari state 0 akan menuju state 1 di sini dengan waktu kelahiran. Di sini akan dilambangkan dengan lambda 0. Nah, dari 1 ini akan menuju state kedua dengan waktu kelahiran. Di sini akan dilambangkan dengan lambda 1. Nah, atau bisa saja ada 1 kematian. Dari 1 ini maka akan dilambangkan dengan mu mu 0. Nah, di sini akan terdapat 1 kematian dan 1 kelahiran. Jika maksudnya dari ini pada suatu waktu hanya 1 kelahiran atau 1 kematian saja. Jika dia berpindah, misalnya dari 0 berpindah ke tersebut memiliki 1 kelahiran, dan dari 1 ini akan berpindah ke 0 hanya ada 1. Berarti dari mu 0 ini akan mengalami kematian dan memiliki 1 kelahiran atau 1 kematian. Selanjutnya di sini memiliki hubungan antara tingkat kelahiran dan kematian dan tingkat transisi keadaan dan probabilitas adalah di mana saat peak 0 akan sama dengan lambda 0 atau rata-rata dari kelahirannya, di mana PI akan sama dengan rata-rata dari lambda I plus mu I. PI ini adalah merupakan hubungan antara tingkat kelahiran, di mana atau disebut dengan jumlah total dari tersebut. Nah, di mana dilambangkan probabilitas 01 akan sama dengan 1. Di mana probabilitas I
titik I plus 1 ini merupakan probabilitas dari kelahiran, di mana akan sama dengan di mana rata-rata kelahiran dibagi rata-rata kelahiran plus mu rata-rata dari kematian, di mana syaratnya itu ada I lebih besar dari 0. Yang kedua, probabilitas I dari kematian di mana I-1 sama dengan rata-rata dari kematian dibagi rata-rata kelahiran plus mu rata-rata dari rata kematian, di mana ini dilambangkan dengan I lebih besar dari 0, dengan syarat I lebih besar dari 0. Nah, penerapan proses kelahiran dan kematian di sini menggunakan sistem antrian M-1, di mana misalkan pelanggan datang di stasiun layanan server tunggal sesuai dengan proses Poisson dengan tingkat lambda. Jika T menunjukkan angka dalam sistem pada waktu T, maka T di mana T itu lebih besar dari 0, maka proses kelahiran dan kematian dengan mu n sama dengan mu, lambda n sama dengan lambda, di mana n ini adalah lebih besar dari 1, di mana dan untuk di daerah mu, di mana n lebih besar sama dengan 1, di mana untuk saat pada kelahiran, di mana n lebih besar dari 0. Di sini ada contoh soal. Sebuah gerbang tol memiliki tingkat kedatangan rata-rata 600 kendaraan per jam, mengikuti distribusi Poisson. Rata-rata kendaraan dilayani selama 5 detik yang sebenarnya mengikuti distribusi eksponensial. Hitung panjang rata-rata LQ dan waktu antrian rata-rata. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui tingkat kedatangan tadi sama dengan 600 kendaraan per jam. Tingkat pelayanan di sana dilambangkan dengan mu sama dengan 3.600 dibagi 5 sama dengan 720 kendaraan per jam. Ini merupakan rata-rata dari tingkat pelayanannya. Jadi panjang rata-ratanya di sini dilambangkan LQ sama dengan di mana lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu dikurangi lambda sama dengan 600 pangkat 2, di mana ini merupakan rata-rata dari tingkat kedatangan, dibagi 720 dikali 720 dikurang 600. Ini hasilnya sama dengan, saya hitung dengan kalkulator, mungkin saya tidak menyabarkannya. Ini sama dengan 4,1 dan saya dekati dengan menjadi 4 kendaraan. Waktu antrian di sini dilambangkan dengan WQ sama dengan lambda per mu dikurang mu min lambda sama dengan 600 per 720 dikali 720 per 600. Diperoleh hasil adalah 0,06944 per jam. Di sini diubah dalam bentuk dari jam ke detik dibagi dengan 3.600 sama dengan 25 detik. Dikali dengan 3.600. Nah, jadi panjang antrian rata-rata adalah sama dengan 4 kendaraan dengan waktu antrian rata-rata 25 detik. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan masuk ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dengan NIM G1D017023. Submateri yang ketiga yaitu fungsi peluang transisi. Misalkan diberikan
peluang transisi pada waktu T itu sama dengan peluang keadaan di waktu mendatang atau disimbolkan dengan X dalam kurung T plus S itu sama dengan J, sedemikian hingga XS atau keadaan di waktu saat ini sama dengan I. Nah, ini menunjukkan peluang bahwa suatu proses saat ini dalam keadaan I akan berada dalam keadaan J waktu T berikutnya. Nah, persamaan ini sering disebut sebagai peluang transisi dari rantai Markov waktu kontinu. Selanjutnya, kita misalkan XK itu sama dengan waktu yang dihabiskan dalam keadaan K sebelum melakukan transisi atau sebelum berpindah ke keadaan K plus 1 dengan K itu lebih besar atau sama dengan 1. Kita misalkan juga proses saat ini dalam keadaan I dengan permisalan J itu lebih besar dari I. Nah, berarti kan nanti kita akan memperoleh XI karena proses saat ini dalam keadaan I. Nah, karena XI itu adalah waktu yang dihabiskan dalam keadaan I sebelum berpindah atau sebelum melakukan transisi ke keadaan I plus 1, dan XI plus 1 adalah waktu yang dihabiskan dalam keadaan I plus 1 sebelum berpindah ke keadaan I plus 2, begitu seterusnya. Maka waktu yang dibutuhkan sampai proses memasuki keadaan J itu bisa kita tulis sebagai sigma K sama dengan 1 sampai J-1 XK. Selanjutnya, sekarang jika proses belum memasuki keadaan J pada waktu T, maka keadaannya pada waktu T akan lebih kecil dari J, dan sebaliknya. Bisa dilihat di persamaan ini, peluang kejadian pada waktu T itu akan lebih kecil dari J jika dan hanya jika XI plus sampai dengan XJ-1 itu lebih besar dari T. J-1 ini artinya proses belum memasuki keadaan J. Karenanya untuk I kurang dari J itu kita akan memiliki proses kelahiran murni, yaitu peluang dari waktu yang dibutuhkan sampai proses memasuki keadaan J, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai J-1 XK itu lebih besar dari T. Selanjutnya di sini ada proposisi, ada dua proposisi. Proposisi yang pertama yaitu untuk proses kematian murni, di mana kita memiliki lambda I tidak sama dengan lambda J, di mana I itu tidak sama dengan J. Persamaannya seperti ini. Nah, untuk proposisi kedua, ini untuk proses kelahiran murni. Persamaannya juga seperti ini. Bisa dilihat nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Selanjutnya ada example 6.8. Nah, kita akan mempertimbangkan proses Euler yang merupakan proses kelahiran murni setiap individu dalam populasi secara independen diberikan tingkat kelahiran pada lambda dan seterusnya sampai dengan lambda n sama dengan n lambda dengan n itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini kita misalkan I itu sama dengan 1. Berdasarkan dari proposisi 6.1, yakni untuk proses kematian murni, maka kita akan memperoleh peluang transisinya itu berupa ukuran populasi pada waktu T yang berdistribusi binomial negatif dengan parameter I dan E pangkat lambda T. Selanjutnya, sekarang kita akan mendapatkan persamaan diferensial yang dipenuhi oleh peluang transisi dalam rantai Markov waktu kontinu ini. Namun, pertama-tama kita akan membutuhkan definisi dan berbagai lema. Bisa dilihat di sini untuk pasangan keadaan I dan J diberikan persamaan yaitu QIJ sama dengan VI peluang transisi atau dilambangkan dengan PIJ. Nah,
VIJ ini sama dengan sigma J VI per PIJ itu sama dengan sigma J GIJ, dan kita peroleh, sehingga nantinya kita peroleh PIJ dengan dengan rumus dari yang pertama yang GIJ ini kita peroleh kita peroleh nantinya PIJ sama dengan GIJ per VIJ. Kita substitusikan nilai VIJ yaitu sigma J GIJ, maka nilai peluang transisi yang kita peroleh yaitu GIJ per sigma J GIJ. Selanjutnya ada dua lemma 6.2 dan lemma 6.3. Bisa dilihat di sini untuk lemma 6.2 ada dua persamaan, dan untuk lemma 6.3 persamaan ini dikenal sebagai persamaan Chapman-Kolmogorov. Nah, selanjutnya dalam materi ini juga ada dua teorema, yaitu yang pertama teorema Kolmogorov backward equation seperti ini atau disebut dengan persamaan mundur, dan yang kedua persamaan maju atau Kolmogorov forward equation dalam kondisi keteraturan yang sesuai di persamaannya seperti ini. Yang terakhir yaitu ada contoh soal dalam submateri ini, di mana sebuah panggilan telepon mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 5 panggilan per jam. Nah, contoh soal ini kita akan menghitung, yang pertama kita akan menghitung peluang transisi panggilan 1 jam pertama, dan yang terakhir kita akan menghitung peluang transisi panggilan 2 jam yang akan datang. Penyelesaiannya, nah diketahui lambda atau rata-rata panggilan per jam itu sama dengan 5, berarti lambda sama dengan 5. Yang pertama yaitu peluang transisi panggilan 1 jam pertama dengan rumus E pangkat min I lambda T. Tadi kan sudah kita ketahui I-nya itu sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita akan menghitung peluang transisi panggilan 1 jam pertama. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui yaitu I dan T sama dengan 1, maka diperoleh E pangkat min 5. Hasilnya adalah 0,0067. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan menghitung peluang transisi panggilan 2 jam yang akan datang dengan rumus E pangkat min I lambda T dikali 1 min E pangkat lambda T itu dipangkatkan dengan J min 1. Nah, kenapa di sini I-nya kan sudah diketahui tadi ya sama dengan 1. Nah, J-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena kita akan menghitung peluang transisi panggilan 2 jam yang akan datang. Artinya 1 jam ditambah 1 ditambah 2 jam yang akan datang, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Diperolehlah J itu sama dengan 3. Nah, dengan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui, yakni I sama dengan 1, T sama dengan 1, J sama dengan 3. Diperolehlah hasil 0,0066. Sehingga dari contoh soal ini dapat disimpulkan hasil yang kita peroleh yang pertama yaitu peluang transisi panggilan 1 jam pertama peluangnya adalah 0,0067, sedangkan panggilan 2 jam yang akan datang peluang transisinya adalah 0,0066. Halo, perkenalkan nama saya Halidah Hapsari, NIM G1D017025. Baik, selanjutnya
kita akan membahas tentang penerapan studi kasus. Studi kasus yang kami pilih di sini yaitu pada suatu komputer di laboratorium yang rata-rata menerima 30 perintah tiap menit dan diasumsikan perintah-perintah tersebut mengikuti proses Poisson. Komputer tersebut mengerjakan perintah dengan disiplin, yang mana antrian disebut FCFS atau per scam per service, dan waktu pengerjaan satu perintah berdistribusi eksponensial dengan min 1/40 menit. Bila pihak laboratorium ingin meningkatkan pelayanan komputer tersebut, maka dapat dilakukan dengan alternatif, yaitu membeli satu komputer yang sama dengan komputer yang lama. Penyelesaian dari studi kasus di atas yang merupakan sistem M/M/1, di mana M-nya yaitu proses Markovian dan satunya merupakan waktu pelayanan. Dengan traffic intensitas dan rata-rata panjang antrian perintah yang harus diselesaikan komputer tersebut berturut-turut adalah: pertama, kita harus mencari rho atau peluang waktu sibuk. Rho pada T sama dengan lambda per S kali mu. Lambda sama dengan 30, S sama dengan 1, mu sama dengan 40. Jadi 30/40 sama dengan 0,75. Karena rho kurang dari 1, maka ekspektasi L atau ekspektasi perintahnya sama dengan lambda per mu min lambda sama dengan 30/40 min 30 sama dengan 3 perintah. Sedangkan rata-rata waktu respon dari satu perintah adalah ekspektasi R sama dengan 1/mu min lambda sama dengan 1/40 min 30 sama dengan 0,1 menit. Dan rata-rata waktu tunggu dari satu perintah yaitu W sama dengan mu per mu kali mu min lambda sama dengan 30/40 kali 40 min 30 sama dengan 0,075 menit, sehingga diperoleh rata-rata banyaknya perintah yang mengantri yaitu LQ sama dengan 3 lambda dikali W atau 30 dikali 0,075 sama dengan 2,25 perintah yang mengantri. Jadi dengan menggunakan proses kelahiran dan kematian dapat membantu laboratorium dalam permasalahannya, sehingga laboratorium dapat memberikan perlakuan yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, latihan. Di sini kami memberikan 2 contoh latihan kepada teman-teman. Yang pertama, yang nomor 1 ada UDABC mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu Ali. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M/M/1, hitunglah sebuah gerbang tol memiliki tingkat kedatangan rata-rata 400 kendaraan per jam mengikuti distribusi Poisson. Rata-rata kendaraan dilayani selama 7 detik yang sebenarnya mengikuti distribusi eksponensial. Hitunglah panjang rata-rata dan waktu antrian rata-ratanya. Yang kedua, sebuah mesin fotokopi mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 4 lembar per menit. 1. Hitunglah peluang transisi mesin fotokopi 1 menit pertama. Kedua, hitunglah peluang transisi mesin fotokopi 2 menit yang akan datang dan 3 menit setelahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.